3 orang Pak. Ini pundak? Iya, ganda besi, yang ganda besi udah tahu. Bobo pas booking? Iya, tos booking. Oh, langsung aja. Iya. Kali mana Pak? Kalau lokasinya? Di lapang tenis. Oh, di lapang tenis. Siap. Oke. Tinggal aja. Ayo. Non A. Maskernya diangkat Pak. Oh, Pak. Siap. Enggak. Nah, kemana Bet? Di dinya Bet. Langsung kok banyak orang di dinya yang. Lumayan. Oh, aduh. Apa? Tuh. Ya udah buka aja Pak, buka. Nah, bagus dia. Ipun Pak. Karena emang kalau kongres gitu di luar ya. Kongres luar dia. Jadinya tuh Pak Sugar. Ini yang nggak bahas yang nanya. Kagak, udah kudu dijelas. Kemudian langsung di tempat camp lah. Tuh. Bisa dinaikin? Bisa. Coba tanya Bro. Coba tanyakan, iya di mana gitu? Lapangan tenis. Lapangan tenis. Itu dia. Ada turun. Ini kudu turun. Pak, upami lapang tenis paling mana? Masa payung tadi. Mobil? 10 meter gitu. Oh, mobil tiasa kan? Tiasa. Oh, enggak. Kata nama. Ini kali itu tiasa. Oh, ini. Turun, Pak. Tuh, Pak. Tapi asa sepinya. Nah, kemananya orang sini. Hai Shelterless, balik lagi sama Osi. Hari ini aku mau what's in my bag, alias mau ngebongkar semua isi carrier aku atau isi barang bawaan aku. Nah, ini hari ini jadi aku tuh mau camping 2 hari 1 malam. Dan camping ini aku bawa anak aku, bawa suami juga tentunya. Dan aku akan ngebongkar peralatan apa aja yang aku bawa. Dan aku juga bawa toddler, bawa apaan aja. Ini kalian jadi tips buat kalian nanti mungkin mau camping atau kalian mau wisata yang 2 hari 1 malam di alam bebas. Jadi kali ini what's in my bag aku adalah aku bawa carrier. Nggak kelihatan ya kalau gue kayak gini kan carrier mesti diangkat ya. Naikin. Badan Aisyah berat tahu. Angkat doang. Emang berat banget ya? Enggak sih. Sosok tegar gitu. Ya udah kalau gak bisa gak usah maksain. Jadi aku bawa carrier ini Osprey, ini kesayangan aku. Kalian bisa lihat reviewnya di video sebelah, linknya ada di atas ya. Linknya ada di atas ya. Nah, Osprey ini bawa barang pribadi yang mostly sebenarnya lebih ke pakaian ganti sih, karena kalau kayak tenda, terus matras dan peralatan alat-alat masak yang lainnya itu di luar si carrier ini karena jelas nggak muat ya. Dan kalau bawa anak itu memang dan kalau tadi sampai mana tuh ya, kalau bawa anak itu kan kita memang harus safety first, apalagi kita bawa anak yang kehitung masih balita, masih di bawah 3 tahunan gitu. Jadi agak-agak riskan dibawa ke outdoor, jadi peralatannya memang harus benar-benar safety. Nah,
Ini aku akan tunjukin apa aja sih yang aku bawa. Ini turunin aja kali ya karena banyak sekali. Pak, anak lu lari ke sini, Pak. Gak apa-apa sekali aja biar kelihatan. Oh ini anaknya gitu Om, kalau tidak masuk kamera sekali. Yang pertama, ini adalah jaket. Itu kesana jangan Ini kesana. ini jaketnya Banda. Si Banda digoyang-goyang dong. Kesana ke ibu jangan ke aku. Sini. Tuh ada. Oh, ada truk. Lihat truk, lihat tuh. Tuh di sana tuh. Ban ada ayam. Tuh di sana tuh ada ayam. Nanti gue masukin bianda sih. Ya, ini jaket anak aku. Aku bawa cuman satu jaket sih sebenarnya buat anak aku. Kenapa? Karena jadi kalau sebelum camping atau sebelum kalian kegiatan outdoor, pastikan dulu seberapa dingin sih di wilayah itu. Kebetulan aku nginep atau camping di satu tempat yang sebenarnya nggak dingin-dingin banget. Jadi aku masih mungkin bisa double baju dan baru jaket gitu. Jadi bukan ngebiasain sih, mungkin lebih hemat aja sih. Kalau kalian yang anak-anak pecinta alam atau mungkin pernah belajar tentang manajemen perjalanan, kalian pasti tahu cara menghitung baju atau menghitung perlengkapan dan logistik yang kira-kira dibutuhkan dan benar-benar efektif dan efisien kepake. Jangan sampai dibawa tapi nggak kepake sama sekali. Nah, yang kedua ini maaf ya, ini pakai kresek nih, Bun. Ini sabun cuci muka dan yang lain-lain. Kenapa pakai kresek? Karena gue nggak punya travel bag. Tolong ya endorsement, barangkali mau endorsement. Ini gue taruh sini aja nggak apa-apa ya. Terus, nah ada dua sih dipisah, mana yang basah, mana yang kering. Tapi dua-duanya tetap aja pakai kresek. Terus ini adalah alas tidur. Ini kayak semacam matras. Jadi sebenarnya Bun, ini tuh alas setrikaan. Memang menggunakan seadanya. Ini alas setrikaan. Terus keidean kemarin waktu aku pulang kampung, karena kan pakai mobil, jadi keidean kayaknya ini enak nih buat alas tidur si Banda ya, alas tidur anak aku gitu. Jadi daripada kita beli matras kecil kan paling kepake cuman setahun 2 tahun, udah aja pakai alas setrikaan. Ini bisa dipakai udahannya, dia udah gede, ini bisa dipakai nyetrika. Oke? Sangat, pokoknya yang murah-murah aja ya Bun. Nah terus ini baju ganti buat hari berikutnya sih ya, dan aku satuin semua, dari baju aku, baju suami, bajunya anak aku juga aku satuin di sini semua, jadi lebih simple. Nah ini bawa bajunya berapa, karena aku cuma 2 hari 1 malam, jadi untuk baju ganti kegiatan nih, kalau ini disclaimer dulu ya sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan kalian mungkin pernah belajar manajemen perjalanan, jadi kalau misalkan pakaian itu dibagi 3 klasifikasi. Biasanya ada pakaian kegiatan, ada pakaian harian, ada pakaian tidur. Nah, terus biasanya di masing-masing 3 ini ada cadangannya. Kenapa selalu ada cadangan? Supaya mengantisipasi misal basah, kotor, atau bau, atau sobek, atau rusak dan lain-lain. Jadi setiap pakaian itu harus ada cadangannya, termasuk pakaian tidur. Meskipun kita pakai berulang kali, tetap harus ada cadangannya. Nah, terus ini jaket suami sih. Jaket aku di mana ya? Oh, jaket aku di tas yang pink. Nanti kita bongkar tas yang kecil aku. Nah, karena suami aku adalah orang yang membawa apapun, jadi dia bawa jaketnya 2, say. Anak bawa jaket 1, suami bawa jaket 2. Tuh, dia bawa jaket 2. Tapi biasanya kalau kita camping ini bisa buat jadi alas tidur sih, si jaket-jaket gede-gede ini nih. Jangan jatuh ya. Nah, terus ini selimut. Nah, kalau setiap camping aku itu selalu bawa selimutnya tuh 2. Jadi yang satu buat alas, satu lagi ya buat selimutan gitu. Tapi sebelum selimut tuh biasanya aku dilapisin lagi sama sleeping bag. Nah, kebetulan si sleeping bag ini selalu masuknya tuh dalam satu box gitu. Jadi satu box itu tuh udah ada alat-alat kayak tenda, matras, sleeping bag, sleeping pad,
fly sheet, terus alat-alat masak. Itu pasti di situ di satu box itu gitu. Nah, ini khusus untuk pakaian-pakaian ganti dan lain-lain lah buat buat apa ya, personal. Nah, ini selimutnya 2. Biasa memang aku pakai dan ini pasti kepake karena yang namanya tidur, apalagi bawa anak ya bun, itu harus benar-benar aman dan benar-benar nyaman buat si anak, harus benar-benar hangat gitu. Terus ini adalah pakaian tidur. Ini pakaian tidur aku dan pakaian tidur anak aku, dan memang aku plastikin satu. Jadi biar misalkan kalau tidur, udah aja buka plastik ini. Dan sebenarnya rekomendasi buat kalian kalau packing, bagusnya sih pakai plastik yang bening ya, kayak zipper yang lock gini. Jadi kenapa harus diplastikin lagi? Biar kalau misalkan kehujanan atau basah si carrier keadaannya, pakaian di dalam itu tetap kering, dan zipper ini juga melindungi dari biar anti air dan lain-lain lah ya gitu. Terus kenapa harus bening? Sebenarnya nggak mesti juga sih, ini rekomendasi aja supaya kalau misalkan kalian tahu nih, ini isinya ini gitu. Jadi biar nggak usah dibuka, udah tahu kayak apa ya isinya tuh apa aja gitu. Ini peralihan sih, biar karena kita nggak punya tas-tas mahal gitu ya kan. Gitu, sudah seperti itu sih isinya kebanyakan. Nah, terus di bagian luar carrier, aku biasa taruh ini nih di bagian sini tuh kaos kaki gitu. Ini kaos kaki suami aku sih ya. Enggak kelihatan ya? Nah, ini kaos kaki, terus tadi ada pampers satu sengaja buat ganti gitu, terus masker, lagi masa pandemi ya, kita belum beres pandemi, sama a lot of plastic bag karena namanya bawa anak, kita memang harus sedia banyak sekali apa ya namanya ya, plastik bag atau ya pokoknya apapun yang bisa menampung apapun. Udah mulai capruk nih gue. Nah, ini di bagian kupluk, di bagian kupluk carrier, ini kupluk suami karena Banda, anak aku tuh belum aku beliin kupluk sih. Terus sama anduk. Nah, kenapa sih bawaannya dikit banget? Ini pasti jadi pertanyaan. Kan biasanya ya tahu sendiri ibu-ibu nih kalau berenang bawa anak, bawaannya tuh segambreng dan yang lain-lain kan ya. Aku alhamdulillahnya dibekali dengan ilmu manajemen perjalanan. Jadi aku tuh selalu hitung kira-kira kalau misalkan tidur bawa pakaiannya yang mana. Nah, aku kalau tidur ini Banda anak aku itu tidur itu aku selalu bawa pakaian piyama atau baju-baju yang panjang, tapi itu aku bawa sampai 3 set. Jadi satu set itu kan terdiri dari kaos dalam, baju dan celana. Nah, aku selalu bawa 3 set. Nah, setiap setiap penurunan suhu atau suhunya yang makin lama makin turun itu ditambahin. Jadi ini tips buat ibu-ibu yang mau mengajak anaknya camping atau mungkin kegiatan yang memang ekstrim atau cuacanya memang nggak bisa kita perkirakan. Jadi kalau misalkan anak langsung dipakein baju hangat gitu ya, dari gelap gitu, dari ketika cuaca dingin, nanti makin lama makin subuh dia nggak teraklimatisasi si badannya gitu. Jadi lebih baik dipakein aja secara berkala. Kalau aku tipsnya dari mulai gelap kita ganti baju, terus pakein baju piyama gitulah, 1 set dulu sama dijaket lagi. Nah, nanti kalau misalkan makin lama makin dingin, pakein lagi 1 set piyama, dijaket lagi. Terus nanti makin lama makin dingin nih, makin subuh 1 set lagi. Jadi ada 3 set dan aku bawanya memang 3 set. Nah, nanti pas begitu subuh kan suhunya makin lama makin membaik tuh setelah subuh, setelah siang. Jadi si anak itu merasa nyaman dengan suhu di luar ruangan. Pasti bocor. Suhu di luar ruangan itu gitu. Jadi kita juga membiasakan anak biar kulitnya teraklimatisasi dengan baik. Nah, ini tas kecil mereknya Quechua. Ini tas kecil dan ini biasanya aku bawa kayak peralatan kayak dompet, terus chargeran handphone karena aku nggak terlalu suka nyimpen handphone di saku celana sih, ngeganjel aja gitu. Terus alat makeup
ya, jangan lupa gincu. Meskipun kita seorang ibu-ibu, ngurus anak, ngurus suami, jangan lupa make upan ya sis, ya bun ya. Kayak ini dompet, isinya uang, bon, dan yang lain-lain. Ya you know lah. Ini mukena, jangan lupa hand sanitizer sejadahnya ya. Harus selalu dijaga, naon dijaga. Ini casan, kipas. Anak aku suka banget kepanasan sis, jadi memang harus sedia kipas. Terus lu satu-satu dijabarin gitu gak sih? Dan ini alat makeup aku. Kok alat makeupnya dikit banget? Ya aku nggak terlalu suka makeup. Dan jangan lupa mainan. jadi tips buat kalian yang punya anak dan bawa anak kemana-mana harus selalu bawa mainan yang dia sukai. Kenapa? Biar nyaman gitu. Jadi kalau dia sudah mulai bosan, sodorkan saja mainannya ya. Sama apa lagi, udah ya, udah nggak ada lagi bun, segitu doang. Sisanya kayak peralatan masak, perbekalan, peralatan kayak tenda, tempat tidur dan yang lain-lain itu sebenarnya ada di dalam satu box, dan boxnya itu dibawa di pick up di mobil. Mostly kita masih playing safe ya. Aku sama suami itu masih main aman lah, kita nggak mau yang terlalu meresikokan diri, apalagi kita bawa anak yang dia belum kenal, jadi kita masih dalam tahap pengenalan dan itu sangat-sangat pelan sih, nggak langsung kita bawa peralatan camping yang minimalis, enggak, kita udah tua juga ya, males gitu yang ripuh-ripuh, jadi kita bawa yang aman-aman dulu sambil ngenalin pelan-pelan. Mungkin nanti kalau misalkan dia udah mandiri, dia udah tahu peralatan, oh aku harus bawa sleeping bag, aku harus bawa jaket sendiri, aku harus bawa sepatu sendiri, udah tahu, udah awarenessnya udah tinggi gitu ya, kita akan coba untuk mulai camping yang benar-benar membawa barang-barang yang minimalis gitu, dan mungkin udah mulai bisa dicoba naik gunung. Kalau sekarang aku belum pernah coba bawa anak naik gunung karena memang masih tahap aklimatisasi lah bahasanya. Seperti itu shelter last dari isi carriel aku atau isi ransel aku, peralatan yang aku bawa karena aku bawa anak 2 hari 1 malam menginap camping di outdoor dan alam bebas. Semoga terbantu atas referensi dari aku dan kalian semua bisa ngajak main anak-anak kalian keluar. Banyak banget distraksinya. Ngajak main anak-anak kalian keluar, go outside, kenalin alam-alam sedari dini sama anak-anak, tapi tetap harus playing safe juga. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah, dan kasih masukan atau kritik buat kita, buat Shelter Project, video apa yang pengen kamu tonton di video berikutnya. Terima kasih, bye bye.